Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah bil khusus segenap pengurus Masjid Asy-Syuhada, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi dhiqtil qabri ala sahibihi wa in kana salihan. Bab menerangkan tentang himpitan kubur terhadap penghuninya sekalipun dia seorang yang saleh. Jadi secara sunnatullah sudah menjadi ketentuan Allah, setiap kita, setiap manusia, walaupun dia seorang hamba yang salih, dia harus mengalami himpitan kubur. Jazakallah khair. Semua kita, walaupun orang yang saleh, itu akan mengalami himpitan kubur. Ini sudah menjadi ketetapan Allah. Hanya ada yang setelah itu dilapangkan kuburnya, ada yang setelah itu justru semakin diremukkan dia oleh kuburnya. Tinggal apakah kemudian kita termasuk yang mana? Ya tentu kita berharap semoga kita termasuk yang dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Jadi ini
kayak semacam sistem yang Allah bangun ya. Seperti halnya perpindahan kita dari alam rahim menuju ke alam dunia ini. Itu kalau yang lahirnya normal kan pasti kecepit dulu. Kecepit nun sewu dalani anak nih loh. Setelah lahir nasibnya beda-beda sudah. Ada yang terbahagiakan, ada yang terlantar. Nah, perpindahan dari alam dunia ke alam barzah itu rupanya melalui proses itu juga. Dihimpit dulu oleh kuburnya, tapi setelah itu ada yang dibahagiakan, ada yang sengsara justru setelah itu. Berarti kita nggak usah pusing soal himpitan itu sebenarnya, tapi bagaimana kemudian yang penting kita selamat itu. Bahwa bayi normalnya keluar kecepit dulu itu sudah sistemnya begitu yang Allah bangun. Yang penting bagaimana selamat itu aja. Setiap kita pasti melintasi proses antara alam dunia ke alam barzah. Sunnatullahnya dihimpit dulu, kecepit dhisik. Yang terpenting adalah bukan soal kecepitnya, selamatnya itu yang penting. Selamat dari siksa kubur, selamat dari azab kubur, lulus fitnah kubur, pertanyaan kubur dan begitu seterusnya. Fokus kita di situ. Di kitab ini dikecualikan, kecuali yang selamat itu adalah yang tidak kena himpitan kubur itu adalah Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad radhiyallahu anha. Fatimah binti Asad radhiyallahu anha ini istrinya Abu Thalib, ibunya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang masuk Islam. Itu namanya Fatimah binti Asad. Itu yang ketika beliau wafat Nabi bersabda, "Wahai ibu, engkau rela lapar demi supaya aku kenyang. Engkau rela tidak berpakaian," maksudnya pakaian apa adanya gitu ya, "demi supaya aku ini bisa berpakaian yang baik." Sosok wanita yang banyak mengorbankan kepentingan pribadinya untuk kebahagiaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita merujuk pada amalannya Fatimah binti Asad ini, beliau sering mengorbankan kepentingan pribadinya demi membahagiakan hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti di antara amaliyah yang membuat kita insyaallah dan semoga diselamatkan dari himpitan kubur, walaupun secara mekanisme tetap kena, tapi paling enggak selamatnya itu adalah membuat bahagia hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara bagaimana kita bisa membuat bahagia hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan di samping yang sering kita lakukan adalah bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan berusaha membantu di samping mengamalkan dan menyebarluaskan dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap kita ini berbuat apapun dilaporkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dalam satu riwayat Nabi menyatakan bahwa setiap amal kalian itu dilaporkan kepada saya. Termasuk kita ngaji begini. Maka kalau kita berbuat baik, Nabi ya senang. Akan sangat senang sekali kalau kemudian kita tidak hanya berbuat baik, tapi menyebarluaskan kebaikan itu. Tidak hanya mengamalkan sunnah beliau, tapi lebih dari itu menyebarluaskan dakwah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang akan membuat beliau sangat berbahagia. Itu diantara yang bisa kita ambil pelajaran dari sosok yang mulia
yang Nabi memanggil beliau dengan sebutan ibu, yaitu Fatimah binti Asad radhiyallahu anha. Izin minum dulu nggih. Ini ada serak-seraknya. Bismillah. Alhamdulillah. Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah kenapa kemudian, karena semua orang, termasuk sekalipun dia seorang hamba yang soleh, tentu Nabi tidak termasuk ya. Ini maksudnya umumnya kita, termasuk putra putri beliau. Setiap orang, karena setiap orang akan mengalami proses ini pada prinsipnya gitu maksudnya. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang meninggal dunia, di antara amalan beliau yang dicontohkan kepada kita agar kubur dilapangkan, itu adalah hal-hal yang beliau lakukan mulai pada saat beliau takziah hingga ke pemakaman. Di sini ada beberapa riwayat. Yang pertama di sini ada diriwayatkan dari Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Beliau berkata, "Kana nabiyyu, adalah siapa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza faragha min dafnil mayyiti." Apabila beliau telah selesai rampung dari memakamkan mayit, orang yang sudah mati, waqafa alaihi, beliau berdiri di atas kuburan itu. Jadi maksudnya kalau kita ikut ke pemakaman, begitu selesai pemakaman jangan langsung ditinggal. Ya kalau orang lain mungkin pergi, tapi kalau jenengan kerabatnya, jenengan orang dekatnya, jangan ditinggal. Karena Nabi tidak langsung meninggalkan orang itu. Nabi berdiri dulu di atasnya. Waqafa alaih. Faqala, maka Nabi bersabda, "Istaghfiru li akhikum." Mintakanlah ampun kepada Allah untuk saudara kalian ini. Wasalu lahu bitasbit. Dan mintakanlah untuknya kepada Allah kekokohan untuk orang ini. Mintakanlah kepada Allah untuk saudaramu ini kekokohan. Fa innahul ana yus'al, karena saudaramu sekarang sedang ditanyai. Ini hadisnya riwayat Abi Dawud, hadis nomor 3221, dan Al-Hakim, dan Imam Al-Hakim jilid 1 nomor hadis 370. Nah ini kalau kita gabungkan dengan hadis Sahih Muslim, hadis nomor 121, ketika Amr ibn al-As radhiyallahu an berpesan kepada keluarganya, "Tolong nanti kalau saya sudah dikubur, jangan ditinggal ya," kata beliau. "Temani saya, sekedar onta dipotong dan dibagikan dagingnya." Jadi kita ini kalau ikut sampai ke pemakaman, sunnahnya jangan langsung ditinggal. Saya ulang, kalau takziah, pentakziah yang lain mungkin pergi, oke lah, namanya bukan keluarga. Tapi kalau kita bagian dari keluarganya, teman dekatnya, atau karib kerabatnya, apalagi pasangan kita, anak-anak kita misalnya, atau orang tua kita, tentu saya doakan semuanya panjang umur yang barakah wal afiyah, amin insyaallah. Maka jangan langsung ditinggal gitu loh. Mintakan ampun kepada Allah. Doakan kekokohan di dalam menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir. Dan berzikir kepada Allah. Nanti saya sebutkan dalil zikirnya. Malah di hadis Sahih Muslim, hadis nomor 121 itu, Imam Nawawi ketika mensyarah hadis itu, beliau mengatakan
Imam Syafi'i mengatakan, ini kata Imam Nawawi yang ngomong, hendaklah saat menunggu itu dibacakan Al-Quran. Itu yang ngomong Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam Syarah Sahih Muslim, itu ketika menjelaskan riwayat itu. Kata Imam Nawawi yang mengatakan itu Imam Syafi'i. Termasuk Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, itu ketika beliau menjelang wafat, hadisnya dikutip oleh Mubashir, disampaikan kepada Imam Ahmad oleh Ibnu Qudamah, dan Imam Ahmad mensahihkan riwayatnya Mubashir. Apa kata Abdullah bin Umar kepada keluarganya? Kata beliau, nanti kalau saya meninggal dunia, bacakan pada jenazah saya permulaan surah Al-Baqarah dan akhirnya. Ini yang dipakai oleh Imam Ahmad sebagai hujjah diantaranya tentang bolehnya membaca Al-Quran pada jenazah. Oh, itu khilafiyah Ustaz. Oh iya, khilafiyah. Itu betul, tidak salah. Tapi maksud saya ada dasarnya juga gitu maksud saya. Jadi jangan kita menuduh saudara kita yang mengamalkan itu tidak punya dasar. Ada dasarnya juga. Bahwa sebagian tidak sepakat, tidak apa-apa. Oh, ini memang nyatanya beda pendapat. Dan beda pendapat itu seusia dengan beda pendapatan. Biasa aja. Itu seperti itu. Maksud saya kalau saya menyampaikan begini, jangan berkeras-keras. Maksud saya begitu. Sepakat boleh, enggak juga enggak apa-apa. Itu diantaranya. Terus kemudian di dalam riwayat yang lain, hadis tadi sanadnya jayyid kata Imam Nawawi. Jayyid itu di atas hasan, di bawah sahih, itu jayyid namanya. Di riwayat yang lain, di kitab yang lain Nabi menjelaskan hadisnya hasan. Jayyid itu kalau Bapak Ibu membaca hadis, ini hadisnya jayyid. Ada yang mengatakan jayyid itu sama dengan sahih. Ada yang mengatakan jayyid itu sama dengan hasan. Ada yang mengatakan jayyid itu di bawah sahih, di atas hasan. Makanya kalau ada yang mengatakan, lo katanya jayyid, kok ada yang ngomong hasan? Ya karena memang ada yang menyamakan antara jayyid dengan hasan. Dan hadis yang hasan bisa diamalkan sebagaimana hadis yang sahih, termasuk hadis yang jayyid dalam hal ini. Sedikit belajar ilmu hadis ya. Terus kemudian ada juga hadis riwayat Muslim bahwa ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam takziah kepada Abu Salamah radhiyallahu an, Nabi mendoakannya dengan doa, Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa khlufhu fi aqibihi minal fil ghabirin waghfir lana wa lahu wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Jadi di antara doa ketika kita takziah adalah kita mohonkan kepada Allah agar orang ini dilapangkan kuburnya, sebagaimana Nabi mendoakan, ya Allah lapangkanlah untuknya kuburnya dan cahayailah, terangilah kuburnya. Supaya apa? Supaya yang bersangkutan tidak disempitkan kuburnya dan tidak gelap gulita kuburnya. Maka didoakan dengan doa wafsah lahu qabrahu wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Jadi mohon kepada Allah agar dilapangkan kuburnya dan dicahayai kuburnya. Ini hadisnya riwayat Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat pemakaman Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini salah satu anak muda yang menggagas berdirinya negara Madinah. Tokoh dari kalangan Ansar. Beliau pas wafatnya Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu, Nabi mengantar jenazahnya sampai ke kuburan. Fadakhala, maka masuk siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabrau ke dalam kuburnya. Faja'ala yukabbiru wa yuhallilu wa yusabbihu. Selama proses pemakaman Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu an, Nabi tidak berhenti bertakbir, tidak berhenti bertahlil,
Nabi tidak berhenti bertasbih. Jadi panjenengan kalau ke pemakaman, lisan kalau bisa jangan berhenti mengucap takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, dan tasbih subhanallah. Kalau nggak mau satu-satu digabung aja, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Digabung kabeh. Kemudian falamma kharaja, maka ketika Nabi telah selesai di pemakaman itu, kila ditanyakan lahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ra'ainaka sona'taha kadaqattu. Wahai Rasulullah, kami kok belum pernah ya ngelihat panjenengan berbuat ini sebelumnya. Berarti itu Nabi baru melakukan saat pemakamannya Sa'ad ibn Mu'ad. Sahabat merasa janggal. Tidak biasa-biasanya Nabi itu pas pemakaman baca tasbih, tahlil, takbir. Enggak biasanya takbir, tahlil, tasbih. Enggak biasanya. Ditanyakan kepada Nabi, apa jawaban beliau? Qala, Nabi bersabda, innahu dhumma fil qabri dhummatan hatta sara misla sya'rati. Sesungguhnya Sa'ad ibn Mu'ad itu telah dihimpit oleh kuburnya dengan sekali himpitan sampai dia laksana satu helai rambut. Saking dahsyatnya himpitan kubur itu. Fada'autullaha ayyarfa'ahu anhu dalik, dan aku mohon kepada Allah agar semua itu dihilangkan. Nah, doa Nabi atau zikir Nabi supaya semua itu dihilangkan adalah takbir, tahlil, tasbih. Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah. Kalau mau digabung biar enak, dan ini biasa kita baca, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ustaz, di hadisnya enggak ada alhamdulillah. Alhamdulillah itu afdalud doa. Doa yang paling bagus itu alhamdulillah. Hadisnya dari At-Tirmidzi. Nabi bersabda, afdalud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Kalau mau satu-satu tidak apa-apa. Subhanallah, 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 subhanallah. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini dirujuk pada riwayat hadis riwayat Hannad dalam kitab Az-Zuhud. Hadis yang sama diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, Al-Baihaqi dan Imam At-Tirmidzi. Redaksi selengkapnya ada dalam Musnad Ahmad sebagai berikut. An Jabir bin Abdullah Al-Ansari, diceritakan dari Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, kharajna, kami keluar, ma'a Rasulillah, bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yauman, pada suatu hari, ila Sa'd ibn Mu'ad, untuk takziah kepada Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu an. Tuwfiya hina tuwfiya, ketika beliau wafat. Jadi kami takziah saat wafatnya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Qala, Nabi bersabda. Qala, bersabda siapa rawi? Jabir bin Abdullah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seusai Nabi menyolatkan jenazahnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, wa wada'a fi qabri, dan beliau meletakkan jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu di dalam kuburnya, wasawiya alaihi, dan beliau meratakan tanah kuburnya Sa'ad bin Mu'ad. Jadi seusai Nabi meletakkan jenazah di atas kuburnya, kemudian meratakan tanah di atas kuburnya, maksudnya sudah selesai pemakamannya, sabbaha Rasulullah, maka bertasbihlah siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tiba-tiba Nabi bertasbih selesai pemakaman itu. Nabi bertasbih. Maka fasabbahna tawilan, maka kami pun ikut bertasbih. Karena Nabi bertasbih, maka kami pun ikut bertasbih, kata sahabat Jabir ibn Abdullah. Tawilan itu lama. Lama. Makanya sahabat Amr ibn Al-As radhiyallahu an pesennya apa? Sekiranya onta dipotong dan dibagikan dagingnya. Temriki sapi dipotong dan dibagikan dagingnya pinten jam Pak Fuad? Pinten? 2 jaman. 2 jaman ya. 1 jam lebih ya, 1 jaman. Pokoknya kata sahabat, kami baca tasbih itu bersama Rasulullah, bacanya bareng. Itu lama kata sahabat Jabir. Tawilan, lama pokoknya. Terus summa kabbaro fakabbarna. Kemudian Nabi bertakbir. Maka kami pun ikut bertakbir. Nabi bertakbir, kami ikut bertakbir. Faqila, maka ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima sabbahta, kenapa panjenengan kok bertasbih? Summa kabbarta, dan kau bertakbir. Qala, Nabi bersabda, laqad tadayaqa ala hadzal abdi salihi qabruhu hatta farrajallahu anhu. Sungguh telah menghimpit atas hamba ini kuburnya. Sungguh kuburnya telah menghimpit hamba yang soleh ini, hingga Allah akhirnya melapangkan untuknya. Jadi rupanya bacaan tasbih, bacaan takbir, kalau kita gabung dengan riwayat sebelumnya, bacaan tahlil, takbir Allahu Akbar, tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah, itu sedikit banyak berdampak positif pada pelapangan kubur. Itu kalau kita bicara terkait dengan kitanya yang supaya membantu saudara kita yang dikubur itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kuburnya. Cuman saya sering bilang di mana-mana, yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan secara internal. Itu kan tadi eksternal itu kan. Orang lain kepada yang mati. Kalau kita yang mati berarti orang lain kepada kita. Tapi yang terpenting adalah amaliyah internal kita, supaya bebas dari himpitan kubur itu. Di antara amalannya apa tadi? Amalannya Fatimah binti Asad radhiyallahu anha. Apa itu? Sering mengorbankan kepentingan pribadinya demi membahagiakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kalau kita punya amalan itu, insya Allah sebagaimana beliau, kita dilapangkan kuburnya. Bahwa secara umum setiap kita akan mengalami proses itu, paling enggak selamat lah, paling enggak napa? Selamat, itu seperti itu. Wallahu alam bisawab. An-Nasa'i meriwayatkan sebuah hadis an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, an Rasulillah, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Hadzal ladzi taharraka lahu arsyur rahman wa futihat lahu abwabus samai wa syahidahu sab'una alfan minal malaikati laqad dhumma dhammatan thumma farraja anhu. Qala Abu Abdurrahman An-Nasa'i, yakni Sa'ad ibn Mu'ad, hadzal ladzi taharraka lahu arsyur rahman. Ini yang mati ini, kata Nabi, yang mati ini adalah sosok yang dengan kematiannya arsy milik Allah yang maha kasih berguncang. Jadi arsy-nya Allah berguncang gara-gara kematian orang ini, kata Nabi. Wa futihat lahu abwabus sama, dan gara-gara kematian orang ini pintu langit dibuka. Secara khusus pintu langit dibuka. Kita pernah membahas di pertemuan sebelumnya
bahwa orang itu kalau sudah mati ruhnya dibawa terbang ke langit. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sidratil Muntaha hingga perjumpaan dengan Allah. Kalau berhasil mencapai perjumpaan dengan Allah, Allah akan ampuni dia dan Allah berfirman kembalikan ke barzahnya karena belum waktunya dia di sini. Hadisnya riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, kata Imam Al-Qurtubi, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Nah, beliau ini Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an saat wafat pintu langit terbuka semua. Karena nanti tidak semua orang tembus. Kata Imam Al-Qurtubi ada yang langit pertama udah ditolak, langit kedua ditolak, langit ketiga ditolak, langit keempat ditolak, karena nggak pegang tiket semuanya. Apa tiket lapisan masing-masing langit itu disyarah oleh Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Kasyfu Ulumil Akhirah. Lain kali insyaallah kita bahas, insyaallah. Untuk mengingatkan kembali saja. Karena masing-masing langit ada tiketnya. Kalau kita nggak pegang tiket itu, langit pertama bisa ditolak, langit kedua bisa ditolak, langit ketiga bisa ditolak, langit keempat bisa ditolak, langit kelima bisa ditolak. Ada yang di Sidratil Muntaha ditolak karena nggak pegang tiketnya itu. Kalau ingin tahu apa tiketnya itu nanti di kitab ini juga dikutip oleh Imam Al-Qurtubi, yaitu tentang penjelasan hadis tersebut yang menjelaskan Imam Ghazali dalam kitab Kasyfu Ulumil Akhirah. Syarahnya kalau hadisnya sahih dari semua riwayatnya kata Imam Al-Qurtubi. Cuma tiketnya apa saja itu Imam Ghazali yang menjelaskan. Di antaranya Sa'ad bin Mu'adz wafat pintu langit dibuka semua. Berarti beliau lancarlah perjalanan kalau bahasa kita. Terus kemudian wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah, dan ikut menghadiri kematiannya 70.000 malaikat, kata Nabi. Ikut hadir saat kematiannya 70.000 malaikat. Dalam satu riwayat dikatakan, dalam satu penjelasan para ulama dikatakan para malaikat ini enggak cuma hadir, tapi mendoakan, bahkan ikut mensolatkan jenazahnya. Jadi kalau ada orang soleh yang meninggal, itu seringkali yang nggak kelihatan pun ikut menyolatkan jenazah. Ini kalau nggak ada informasi dari Nabi kita mungkin tidak percaya, tapi karena Nabi yang menyabdakan itu terjadi. Ketika Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, gurunya Imam Bukhari yang dikenal hafal 1 juta hadis itu, rahimahullah Imam Ahmad, saat beliau wafat, sebagian tetangganya menceritakan dalam manaqib beliau, biografi beliau itu diceritakan yang takziah itu kira-kira kata tetangganya ada 2 jutaan orang barangkali katanya. Yang takziah ke Imam Ahmad. Ada 2 jutaan orang yang takziah kira-kira, dan banyak di antara mereka yang kami tidak mengenal wajahnya. Maksudnya nggak kenal gitu maksudnya. Siapa orang-orang ini? Ada yang nyeletuk, jangan-jangan mereka bukan manusia katanya. Karena saat itu kan belum musimnya medsos. Bagaimana secara bersamaan tiba-tiba orang datang dalam jumlah yang besar. Jangan-jangan bukan malaikat, jangan itu bukan manusia. Karena Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar jilid 2 ketika beliau menafsirkan surah Ali Imran ayat 169, beliau mengutip riwayat yang ada dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dalam kitab Ar-Ruh itu diceritakan ketika Umar bin Abdul Aziz wafat, ada seorang anak muda yang sudah syahid 5 tahun yang lalu. Beliau gugur sebagai syahid 5 tahun yang lalu. Itu tiba-tiba datang ke bapaknya di waktu di mana Umar bin Abdul Aziz wafat. Pak, assalamualaikum. Kata bapaknya, waalaikumsalam nak. Loh, kamu bukannya sudah syahid 5 tahun yang lalu? Iya pak, saya sudah syahid 5 tahun yang lalu. Saya hari ini dapat tugas dari Allah
Sebagian penduduk langit disuruh turun ke bumi untuk mensolatkan jenazah Umar bin Abdul Aziz. Sebagian penghuni langit disuruh turun ke bumi untuk mensolatkan jenazah Umar bin Abdul Aziz. Termasuk saya, Pak. Teman-teman udah pada balik, Pak. Saya bilang sama Allah, ya Allah, saya kangen sama bapak saya. Mohon izin ketemu bapak saya sebentar aja. Maka saya temui bapak ini. Sudah, Pak, ya saya mau balik lagi. Itu Buya Hamka yang menerangkan dalam kitab Al-Azhar, tafsir beliau Al-Azhar jilid 2. Beliau mengutip penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ar-Ruh. Jadi bukan takhayul, bukan hurafat juga itu. Karena dikutip oleh Buya Hamka yang orang Muhammadiyah, dikutip oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang kebanyakan pendapatnya dikutip oleh teman-teman Salafi. Berarti enggak takhayul itu. Enggak takhayul, enggak hurafat. Nanti bisa dicek dalam tafsir beliau. Itu seperti itu. Kadang-kadang kalau ada cerita aneh kan orang, "Wow, itu takhayul." Enggak, itu ada dalam kitab. Nanti silakan dicek. Yang nulis orang Muhammadiyah, yang diambil kutipannya itu Ibnu Qayyim, itu rujukannya teman-teman Salafi. Lanjut. Singkat kata, singkat cerita, saya mau terangkan dulu bahwa seringkali kalau kita hadir kayak majelis begini, jangan dikira yang datang cuma yang kelihatan saja. Nah, yang nggak kelihatan bisa jadi lebih banyak. Itu Nabi ketika di Thaif dakwah, ditolak apa ditolak? Ditolak. Nabi dakwah di Thaif itu ditolak oleh manusia. Hanya satu orang aja yang masuk Islam, itu pun budak, penjaga kebun. Yang lainnya nolak. Tapi Nabi dapat hadiah dari Allah. Bangsa manusia menolak, bangsa jin menerima. Sehingga rombongan bangsa jin masuk Islam. Jadi kalau kita berdakwah itu walaupun manusianya menolak tidak masalah. Siapa tahu yang nggak kelihatan terima, kan ngoten nggih. Dalam hadis Sahih Muslim, semoga Allah terima ngaji kita ini. Ini malaikat rahmat ngepung kita sampai langit pertama ini. Jadi yang nggak kelihatan lebih banyak, Pak. Lalu yang kelihatan aja loh, belum tentu semuanya manusia ini. Bercanda. Tapi saya serius soal itu. Jadi nggak usah khawatir. Yang kenal kita tidak hanya yang kelihatan, yang nggak kelihatan pun juga kenal kita. Insya Allah. Nah, itu seperti itu. Allah. Jadi kalau ada kita ngaji, jangan kita yang ngaji cuma kita aja, Pak. Yang lainnya pun juga ikut ngaji, insya Allah. Cuma nggak kelihatan itu. Nah, tadi saya ulang. Kadang kalau ada orang soleh yang meninggal, bahkan pasukan langit pun turun untuk ikut menyolatkan jenazahnya. Termasuk sahabat ini. Sahabat siapa tadi? Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu. Kata beliau, sungguh hamba yang wafatnya mengguncang arsy ini, sungguh hamba yang disolatkan, didoakan oleh 70.000 malaikat, sungguh hamba yang meninggalnya terbuka pintu langit seluruhnya itu adalah dihimpit, kata Nabi, oleh kubur dengan sekali himpitan, kemudian Allah lapangkan kuburnya. Jadi sekelas Sa'ad bin Mu'ad saja harus mengalami dihimpit oleh kuburnya. Allah. Tapi tenang, itu sunatullah sudah. Seperti halnya bayi kalau lahir normal mesti kecepit dulu itu. Saya nggak tahu yang pernah nemenin istri lahiran atau bukan. Nah, saya termasuk yang pernah nemenin itu, ngeliatin itu. Mulai dari muncul kepalanya separuh kecepit di sebagai segini keluar terus langsung brul gitu. Oh, ini kecepit dulu itu ininya. Itu kalau yang lahirnya normal nggih, kecuali yang sesar. Ya sebagaimana ini kan ada jalur pengecualian juga kan. Tadi Fatimah binti Asad radhiyallahu anha. Ibunda Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang masuk Islam. Yang beliau banyak mengorbankan kepentingan pribadinya demi membahagiakan hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa min hadis Syu'bah, dan dari hadis Asy-Syu'bah, dari hadis Syu'bah. Itu tadi hadisnya sahih, Sahih An-Nasa'i, Al-Hakim, dan disahihkan pula oleh disepakati kesahihannya Imam Ad-Dzahabi. Wa min hadis Syu'bah bin Al-Hajjaj, dan diceritakan dari hadisnya Syu'bah ibn Al-Hajjaj bi isnadi dengan sanadnya ila Aisyah kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin radhiyallahu anha qalat, berkata siapa Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sabda beliau, innalil qabri daqtatun, innalil qabri daqtatan, sesungguhnya kubur itu punya himpitan. Lau naja minha ahadun lanaja minha Sa'd bin Mu'adz, andaikan ada satu orang saja yang bisa selamat, tentu yang selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz. Ini hadisnya juga sahih riwayat Ahmad, Al-Baihaqi dan At-Tahawi. Namun nyatanya Sa'ad bin Mu'adz pun tidak selamat dari proses itu. Berarti secara umum semua kita harus mengalami dihimpit oleh kubur. Tapi ini himpitan proses sunnatullah, perpindahan dari alam dunia ke alam barzah. Dan ini insya Allah tidak akan selamanya bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Karena setelahnya kubur akan dilapangkan untuknya, insya Allah. Wa dzakara Hannad ibn As-Sirri, dan telah menyebutkan siapa Hannad ibn As-Sirri. Haddatsana Muhammad bin Fudail, dan telah menyebutkan hadis siapa kepada kami siapa Muhammad ibn Fudail an Abi, dari bapaknya an ibni Abi Mulaika, dari Ibnu Mulaika. Qala, beliau berkata, ma ujira min daghtil qabri ahadun, tidak satupun yang diselamatkan atau yang selamat dari himpitan kubur. Wala Sa'd bin Mu'adz, dan tidak pula Sa'ad bin Mu'adz. Alladzi yang mindilu min manadilihi khairun minad dunya wa ma fiha. Sa'ad bin Mu'adz itu sapu tangannya saja itu nilainya lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Jadi sapu tangan yang dipakai untuk perjuangan di jalan Allah itu nilainya bisa lebih mahal, lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Maka kita jangan meremehkan ini pakaian yang kita pakai untuk sholat, untuk ngaji, karena ini nilainya sangat mahal di sisi Allah. Kalau belum dipakai untuk kebaikan, nggak ada nilainya di sisi Allah. Nilainya dunia aja, yang ujungnya kullu man 'alaiha fan, ujungnya habis. Kalau mau kekal abadi, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, gunakan di jalan Allah, maka nilainya akan diabadikan oleh Allah. Jadi benda-benda duniawi ini akan berharga di sisi Allah kalau kita gunakan di jalan Allah. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu ujungnya jadi kotoran, tidak ada nilainya di sisi Allah. Akan ada nilainya kalau makanan itu kita pakai untuk mentenagai diri kita dalam beribadah kepada Allah, dalam berbuat baik pada sesama, dalam aneka kebaikan yang Allah ridhoi, kayak ngaji gini misalnya. Makanya jangan meremehkan pakaian-pakaian yang kita pakai dalam ibadah dan perjuangan di jalan Allah. Nah, makanya ada sebagian ulama-ulama kita itu hal-hal yang biasanya dipakai untuk berjuang di jalan Allah itu biasanya dipesan. Nah, kalau bisa nanti buat kain kafan saya ya, seperti Siti Khadijah radhiyallahu anha ketika menjelang wafat minta izin agar surban Nabi yang pertama kali dipakai menerima wahyu di Gua Hira dijadikan sebagai bagian dari kain kafan beliau. Sebagaimana beberapa sahabat itu datang kepada Nabi mohon agar gamisnya Nabi itu dipakai bagian dari kain kafannya atau burdah, selendangnya Nabi itu. Dan Nabi mengizinkan. Ada seorang sahabat ketika itu Nabi pakai sarung, kata sahabat itu, bagus sarungnya Nabi itu. Sama sahabat lain dicolek, jangan ngomong gitu. Kamu tahu kan Nabi itu orangnya enggak isoan, enggak bisaan Nabi itu, kalau ada orang itu mesti dikasih itu. Kata dia ngomong gini, loh kan saya cuman
ngomong aja, nggak minta. Lagi pula kalau dikasih, saya pinginnya itu dipakai sebagai bagian dari kain kafan saya. Tidak lama Nabi keluar bawa kain tadi, ini buat kamu. Kata para sahabat, dan kami melihat kain itu menjadi kain kafannya. Nah itu karena dipakai dalam perjuangan itu barokah. Makanya motor, mobil, rumah, apa saja kalau dipakai dalam perjuangan di jalan Allah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayam itu tiap hari dipotong ratusan ribu ayam mungkin tiap hari. Saya punya jamaah itu tiap hari motong 10.000 ekor ayam di Bogor sana. Pas saya cerita gini, ada jamaah saya orang Kemang cerita, kalau saya tiap hari motong ayam 20.000 ekor Ustaz. Wah, lebih banyak lagi kata saya. Tapi ayam itu nggak habis-habis sampai sekarang. Ayam barokah, dipakai untuk khitanan, nikahan, pengajian, walimah, untuk di jalan Allah. Jumat berkah. Makanya barokah, nggak habis-habis ayam itu. Allahu Akbar. Kambing, sapi itu tiap tahun dipotong dalam jumlah yang besar, tapi nggak habis-habis. Barokah namanya. Gajah yang nggak pernah dipotong hampir punah. Jerapah yang nggak pernah dipotong hampir punah. Pernah dengar kabar Pak Hardianto mau akekahan motong gajah? Nggak pernah kan? Tapi saya pas ngomong gini ada yang nyeletuk. Itu tikus juga banyak Ustaz katanya. Ya banyak itu ada dua, ada banyak barokah, ada banyak istidraj. Yang tikus itu istidraj. Jadi apa-apa kalau dipakai untuk berjuang di jalan Allah itu nilainya berat di sisi Allah. Maka jangan sampai kita itu menjadikan aset dunia kita itu berhenti di duniawi, tapi gunakan sebagai aset ukhrawi. Mengukhrawikan duniawi itu membuat nilai dunia kita berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kebaikannya maksudnya. Itu seperti itu. Terus kemudian beliau berkata, wa haddatsana Abdah ibn Ubaidillah ibn Umar radhiyallahu anhuma, an-Nafi dari Imam Nafi rahimahullah wa radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, wa laqad ballaghani annahu syahida janazah ibn Mu'ad 70,000 malakin. Dan sungguh telah sampai kepadaku bahwasanya telah menghadiri jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad 70.000 malaikat. Tadi hadisnya sahih. Lam yanzilu ilal ardi qattu, yang belum pernah turun ke bumi sebelumnya. Walaqad balaghani anna Rasulullah SAW qala laqad dumma sahibkum fil qabri dummatan. Dan saya juga pernah dengar bahwa Nabi bersabda, telah sampai kepadaku bahwa Nabi telah bersabda, saudaramu ini telah dihimpit dengan sekali himpitan, walaupun kemudian beliau dilapangkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Kalau nggak ada jelas semua atau tidak jelas semua. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin menanyakan, mungkin masih ada pertanyaan. Yang pertama, kita kan sering bertaksiah, kita sering bertaksiah. Namun yang ingin saya tanyakan kembali, sebenarnya rukun-rukun dalam taksiah itu apa saja? Karena ada beberapa musibah itu menyelenggarakan dengan cara yang berbeda. Kemudian yang kedua, terkait dengan taksiah juga, saya pernah mendengarkan beberapa penjelasan bahwa wanita dilarang berziarah di kuburan, ya. Apakah itu memang dibenarkan atau ada pendapat baik? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takziah ini kan prinsipnya adalah menghibur. Jadi takziah ini prinsipnya adalah menghibur. Menghibur orang yang lagi kena musibah. Maka yang kedua, meringankan beban orang yang kena musibah. Maka dianggap menyalahi prinsip takziah kalau kita tidak menghibur malah membebani. Itu menyalahi prinsip takziah.
Itulah kenapa ketika ada sekelompok orang minta makan kepada keluarga Ja'far saat sahabat Ja'far wafat, itu Nabi marah. Kata beliau, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Mestinya kalian bikin makanan buat keluarga Ja'far, bukannya malah minta makan ke keluarga Ja'far. Maka dalam hal ini Nabi marah kepada orang-orang yang membebani orang yang terkena musibah. Namun kalau orang itu dengan kesadarannya sendiri tanpa merasa terbebani melakukannya, maka itu tidak apa-apa. Berdasar satu hadis riwayat Abi Dawud, hadis nomor 2894. Saat itu Nabi mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman. Kemudian ketika pulang Nabi dihadang oleh pembantu rumah tangga keluarga tersebut. Kata pembantunya, ya Rasulullah, panjenengan, ini mafhum riwayat ya, dipersilakan kembali ke rumah sahibul musibah. Maka Nabi kembali. Ternyata dihidangkan makanan. Dalam riwayat itu para sahabat ngelihat Nabi makan kayak, Nabi makan. Sahabat takut makan juga rupanya. Nabi makan enggak? Enggak berani makan sahabat itu. Nabi makan enggak? Nabi makan enggak? Dalam riwayat itu ternyata Nabi makan. Karena Nabi makan, semua ikut makan. Rep gitu. Karena semua. Nah, begitu Nabi menyentuh daging kambing, Nabi enggak jadi. Nabi tangannya ada sensornya dengan izin Allah khusus. Itu Muhammad Rasulullah. Kalau Muhammad Subhan enggak ada sensornya ini. Kata Nabi, mana yang punya rumah? Saya ya Rasulullah. Kenapa daging kambing ini haram? Kata Nabi. Yang haram cuma daging kambing itu aja, yang lain enggak. Kenapa daging kambing ini haram? Kata Nabi. Saya nyuruh pembantu saya ya Rasulullah untuk cari kambing untuk makan ini. Ternyata enggak ada yang punya kambing ya Rasulullah. Ada tetangga punya kambing, punya suaminya. Dijual ke pembantu saya tanpa seizin suaminya. Cacat pada akad. Bukan kambingnya haram, cacat pada akad. Maka kata Nabi, lain kali jangan dilakukan. Terus kemudian beliau bersabda kepada para sahabat, berikan ini kepada tawanan-tawanan. Gak suruh buang juga, karena ini hanya haram cacat pada akad. Serahkan kepada para tawanan-tawanan. Tawanan itu pada saat itu baru orang di penjara, bukan. Di masa Nabi belum ada penjara. Tawanan itu ya budak lah. Ya budak-budak, orang-orang yang tidak mampu dan seterusnya itu. Serahkan pada mereka, kata Nabi. Nah, bahwa ada hadis yang menyebutkan bahwa makan-makan dan kumpul di tempat musibah itu adalah meratap. Riwayat ini ulama berbeda pendapat tentang derajat hadisnya. Beberapa belakangan mensahihkan riwayat itu, tapi kebanyakan ulama di generasi Ibnu Hajar itu melemahkan dengan derajat dhaif jiddan, lemah sekali. Kenapa? Karena larangan itu atau ungkapan itu bertentangan dengan beberapa riwayat yang sahih. Hadisnya Bukhari Muslim, bahkan muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Nabi itu kalau ingat istrinya itu buat makanan. Nabi itu kalau ingat istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha sampai Siti Aisyah cemburu, itu Nabi membuat makanan. Lalu kalau kita benturkan riwayat tadi dengan hadis yang sahih ini, ya kalah pasti itu. Jadi nyatanya Nabi kalau ingat istrinya buat makanan. Bahkan kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, di hari wafatnya Siti Khadijah, tiap tahun Nabi memotong kambing untuk kerabatnya Siti Khadijah, untuk sahabat-sahabatnya Siti Khadijah. Itu yang kalau bahasa Arabnya haul. Haul. Allahu Akbar. Jadi ini nama-nama ini ada dalil, ada dasarnya maksudnya. Berkaitan sebatas itu udah ada masalah. Cuma kalau membebani, Nabi marah. Saya secara pribadi termasuk yang marah kalau ada orang yang dibebani. Saya berani ngomong gini kenapa? Datang ke rumah saya itu, ada yang ngubungi saya juga. Ustadz, ini mau 40 harian ibu saya nggak punya duit. Saya dipaksa oleh saudara saya untuk ini itu. Saya bilang, yang disyariatkan itu 40 hariannya apa doanya? Saya bilang itu. Udah doakan aja. Itu yang neken itu tidak boleh itu, yang menekan itu. Bahwa kalau kita bicara secara muamalah, enggak saya mau ngumpulin keluarga aja. Ada jamaah yang gitu, enggak saya mau ngumpulin keluarga aja untuk mendoakan keluarga saya.
Boleh nggak? Silakan aja kalau dia mau. Kok Ustaz berani ngomong gitu? Lah ini muamalah kok. Takziah itu muamalah. Muamalah itu hukum asalnya adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Selama tidak ada dalil yang melarang, berarti hukum asalnya adalah boleh. Kalau bahasa Imam Nawawi, ini bahasa Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah di bab tentang takziah, apa kata Imam Nawawi? Takziah selama 3 hari itu sunnah. Lebih dari 3 hari ulama beda pendapat. Itu kata Imam Nawawi. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Yang mengatakan makruh kata Imam Nawawi alasannya orang udah mulai melupakan gara-gara orang datang terus keingetan terus. Itu kata Imam Nawawi. Nah, tapi yang mengatakan mubah karena memang takziah ini hukum asalnya adalah boleh. Karena muamalah, bukan ibadah ini. Takziah ini bukan ibadah mahdhah maksudnya. Dia ibadah muamalah, ibadah ghairu mahdhah. Muamalah itu hukum asalnya adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Selama tidak ada dalil yang melarang, hukum asalnya adalah boleh. Yang saya tahu di antara dalil yang melarang adalah kalau itu membebani. Saya kira ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Oke. Monggo. Siapa? Yang kedua apa tadi? Oh, gini. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu tentang larangan mengantar jenazah untuk wanita. Jadi wanita dilarang mengantar jenazah ke pemakaman. Tapi kata para ulama, kadar larangannya makruh, bukan haram. Saya ulang, kadar larangannya makruh, bukan haram. Berarti wanita ngantar jenazah boleh tapi makruh. Kalau merujuk pada larangan riwayat itu. Sebenarnya itu larangan itu kan sadud dari'ah. Sadud dari'ah itu mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan. Kadang wanita itu histeris. Di rumah kayak kuat, begitu lihat suaminya dimakamkan tidak kuat, pingsan. Nah, ngerinya kalau pingsan ditangkap oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, kalau laki-laki yang nangkep orang yang amanah masih mending. Kalau yang laki-laki yang hatinya kotor, bisa kemana-mana tangannya. Nah, makanya daripada agama mencegah dengan kadar hukum makruh, karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau ilat ini ditiadakan, misalnya dengan cara ada beberapa anak laki-lakinya yang dipesenin, nanti kalau mama pingsan kamu yang tangkap ya. Atau ada beberapa wanita perkasa yang mengawal dia, kalau dia pingsan dan monggo silakan. Kalau memang mau diadakan itu, tapi saya ulang, ada larangannya, tapi kadarnya bukan haram, makruh. Solusi tengahnya gini, saat pemakaman tidak usah ikut. Begitu selesai dimakamkan, baru masuk. Ketika pentaziah udah pada mulai pulang, masuk menemani jenazah itu dengan doa-doa. Jadi saran jalur tengahnya gitu. Saat pemakaman nggak usah ikut masuk, takutnya histeris tadi itu. Nah, tadi begitu selesai orang pada pulang, baru masuk dia sebagai wanita masuk mendoakan jenazah itu. Wallahu a'lam bishawab. Moga Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tadi Ustaz tadi mengatakan hadis riwayat Abu Dawud 3261 Nggih. yang dikenal sebagai hadis Al-Bara bin Asid. Nggih. Itu dikatakan istaghfiru li akhikum Nggih. wasallu tasbih Nggih. fa innahu ana yas'alu. Nggih. Mintalah ampun kepada saudaramu karena saudaramu sedang dan mintalah keteguhan karena saudara sedang Ditanya nggih. Ada ulama yang memberikan redaksi salah satu doanya itu Allahumma firlahu wa taqif lahu idza su'al. Nggih. Ya Allah, ampunilah dia dan berilah keteguhan ketika sedang ditanya. Nah, saya pernah lihat juga hadis, saya belum cek derajatnya, bahwa malaikat itu malaikat munkar tidak akan datang selama masih ada yang takziah itu akan meminta istighfar. Kalau begitu pertanyaan saya tadi, kalau misalnya seharian orang duduk di situ buat istighfar, malaikat mungkin akan gak jadi datang saja. Nggih. Betul, memang ada riwayat yang mengatakan bahwa begitu yang bertakziah pulang dan orang yang meninggal itu mendengar suara sendal orang yang takziah itu pulang, maka selang berapa waktu datanglah malaikat
Mungkar dan Nakir. Kan ada yang pulang Pak Haji. Tetap ada yang pulang. Adapun nggak ada yang pulang itu nggak ngaruh, tetap aja malaikat mautnya datang. Kalau kita gabungan dua dalil ini nggih. Buktinya Nabi mengatakan tadi itu suruh menemani karena dia sedang ditanya. Berarti proses pertanyaan tetap berlangsung seiring berjalannya waktu ketika ada yang pulang tadi itu. Jadi ketika ada yang takziah itu pulang, malaikat Mungkar Nakir datang. Ada yang nungguin, nggak ngaruh. Tetap malaikat Mungkar Nakir tetap datang. Itu iya, tetap datang Haji. Tetap datang. Cuman kan kalau kita doakan, kita temani, kalau bahasanya Amr bin As radhiyallahu anhu, keberadaan kalian menemani saya itu akan menenteramkan saya. Kata Amr ibn al-As radhiyallahu an. Dan seperti yang kita ketahui ya, hadisnya Bukhari, ketika Nabi datang ke Badar menyapa Abu Jahal CS di kuburannya itu, di satu lubang itu, apakah kalian mendapati apa yang Allah janjikan kepada kalian? Kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, emang mereka bisa dengar ya Rasulullah? Apa jawaban beliau dalam hadis Bukhari itu? Bahkan penglihatan dan pendengaran mereka lebih tajam daripada kalian yang masih hidup, kata Nabi. Hanya saja mereka tidak bisa jawab karena orang kafir. Kalau orang beriman dia bisa jawab. Dalam hadis yang disebutkan oleh Abu Muhammad Abdul Haq dari Abi Hurairah radhiyallahu an, kalau kita mengucap salam kepada penghuni kubur yang kita kenal, maka dia akan menjawab salam kita. Kata Abu Hurairah, bahkan yang tidak kita kenal sekalipun, kalau dia seorang muslim dia akan jawab. Kalau muslim bisa jawab, tapi kalau orang luar Islam tidak bisa jawab. Cuman kita tidak mau mendengarkan jawabannya. Jadi itu Haji. Jadi jangan dikira mereka tidak merasa senang dengan keberadaan kita yang mendoakannya. Walaupun tetap harus dibedakan antara mana kuburan dan mana alam kubur. Jangan pernah kita berpikir begini, oh kalau gitu kalau nggak ada kuburannya berarti nggak ada proses itu. Tetap, karena itu terjadinya di alam barzah, bukan di kuburan dalam artian yang fisik itu. Walaupun kuburan dengan alam barzah itu ada keterkaitan, seperti matahari dengan cahayanya, seperti halnya kalau kita ngobrol dengan orang dengan jarak jauh menggunakan signal dan seterusnya itu. Jadi semua ada keterkaitan hubungannya. Ngoten Pak Haji nggih. Wallahu alam bisawab. Nggih monggo Pak. Nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhubungan sama impitan kubur. Nggih. Kalau misalnya orang-orang yang meninggal dalam kondisi kecelakaan kayak pesawat, akan ditemukan, terus mungkin korban dari bunuh diri misalnya, seperti itu gimana Ustaz? Itu aja sih. Maksudnya nggak ada kuburannya gitu maksudnya? Impikan kubur yang ada kuburannya lah. Iya. Bagus. Ya. Pernah kejadian pesawat waktu itu kan? Iya. Ditemukan. Semua kejadian tadi itu bukan di kuburan Pak, di alam kubur. Alam kubur dengan kuburan itu beda. Kalau kuburan fisik yang kita lihat itu Pak. Nah, sementara yang kejadian tadi itu di alam kuburnya. Ya kalau kita di kuburan nggak ada pergerakan apapun Pak, kuburannya tetap segitu aja, 1 kali 2 meter atau 3 meter. Artinya kuburan nggak berubah kalau kuburannya, tapi alam kuburnya itu Pak yang mengalami itu. Jadi makanya semua yang kita bicara tadi itu adalah konteksnya alam kubur. Maka saya katakan tadi kan, jangan pernah kita menyangka bahwa kalau ada orang nggak ada kuburannya terus tidak ada proses ini. Tetap ada, karena ini proses alam kubur. Jadi bukan proses kuburan. Kalau kuburannya tetap Pak 1 kali 2 meter, kita gali pun tetap segitu Pak, nggak ada perubahan apa-apa, karena itu dunia. Sementara barzah itu bukan dunia, barzah itu gerbangnya akhirat, dia sudah dimensi yang lain. Maka mau ada kuburannya, mau nggak ada kuburannya, mau jenazahnya ditaruh di permukaan itu seperti di suku-suku tertentu, atau maaf dibakar di larung abunya, maupun yang dimakan oleh binatang sehingga berada dalam perut ikan dan seterusnya, semua itu tetap mengalami, karena itu proses alam barzah, proses alam kubur, bukan proses kuburan. Ngaten banget. Wallahu alam bisawab. Bisa dipahami nggih? Oke. Ada lagi? Cukup nggih? Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat,
selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah seurusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.